Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Jamaah YouTube yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang mulia ini semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Jamaah YouTube yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini jumpa lagi di channel Wak Kaji Sodik, yang mana pada kesempatan ini kita masih membahas tentang Google Classroom, yang mana pada kesempatan yang mulia ini kita sudah sampai pembahasan yang ke-9, yaitu bagaimana membimbing skripsi, tesis, disertasi online melalui Google Classroom bagi dosen dan mahasiswa. Jamaah YouTube yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita saat ini adalah bagian yang ke-9, yaitu membahas bagaimana cara membimbing skripsi, tesis, disertasi secara online melalui Google Classroom bagi dosen dan mahasiswa. Jamaah YouTube yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembimbingan skripsi, tesis, disertasi secara online melalui Google Classroom ini, khususnya bagi dosen dan mahasiswa, sangat mudah kita lakukan di Google Classroom ini dan sangat bermanfaat bagi kita semua. Oleh karenanya, jangan di skip videonya, tonton terus sampai habis sehingga ini menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin. Jamaah YouTube yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk membimbing skripsi, tesis, disertasi secara online di Google Classroom ini sama dengan kita membuat kelas-kelas untuk mata kuliah kita. Maka untuk kelas pembimbingan skripsi, tesis, dan disertasi harus kita buat dulu seperti kelas-kelas yang sudah ada ini. Bapak Ibu sekalian, jamaah YouTube yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita fokus ke atas ini, ke tanda plus ini, kita klik, kemudian setelah kita klik, maka ini ada gabung kelas dan ada buat kelas. Karena kita menjadi dosen, maka kita buat kelas ini. Setelah ada kotak ini, maka kita baca dulu, setelah itu kita centang, kemudian lanjutkan. Jamaah YouTube yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita buat kelasnya dulu, yaitu bimbingan skripsi, tesis, disertasi. Kemudian di sini kita tulis semester dasar 2020-2021. Maka di sini kita tulis nama kita, kemudian yang ini ruangnya ruang online atau daring. Setelah kita buat ini, kita klik yang ini, yang buat, klik, kita tunggu sebentar sampai proses ini selesai. Jamaah YouTube yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah membuat kelas yang bernama bimbingan skripsi, tesis, atau disertasi. Kemudian ini kode kelasnya. Kode kelas ini
nanti kita bisa salin, kemudian kita berikan kepada mahasiswa bimbingan kita, atau kita blok, kita copy dan kita bagikan ke WA group kepada mahasiswa bimbingan kita, yaitu skripsi, tesis, disertasi. Setelah kita berada pada kelas bimbingan skripsi, tesis, disertasi ini, maka kita berikan beberapa bagian tugas untuk kita bagikan kepada mahasiswa kita. Kita klik tugas ini, kemudian ada tanda plus, ada buat, kita klik. Di sini ada beberapa menu, ada tugas, kuis, pertanyaan, materi, gunakan kembali, postingan, topik. Topik ini kita klik, maka kita buat topiknya, panduan karya tulis ilmiah. Kita tambahkan di sini. Panduan karya tulis ilmiah ini adalah buku panduan tentang karya tulis ilmiah, yaitu skripsi, tesis, disertasi di kampusnya masing-masing. Kemudian kita buat lagi topik yang lain, kemudian kita klik topik, maka kita buat penyerahan produk proposal skripsi. Kita tambahkan di sini. Ini Bapak Ibu sekalian, kita sudah membuat topik masing-masing ini. Kemudian kita buat lagi topik yang lain, yaitu penyerahan produk tesis. Kita tambahkan. Kemudian kita buat lagi topik yang lain, penyerahan produk disertasi. Penyerahan produk proposal disertasi. Nah, kita buat seperti ini dulu, baru nanti kita share ke mahasiswa kita. Kemudian kita buat lagi topik yang lain, yaitu jadwal konsultasi. Kita tambahkan di sini. Jamaah YouTube yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita membuat beberapa topik ini, maka kita isikan dulu yang ini, panduan karya tulis ilmiah. Setelah kita membuat beberapa topik ini dalam kelas kita bimbingan skripsi, tesis, dan disertasi, maka kita urutkan dulu ini. Biasanya panduan karya tulis ilmiah ini di atas, naikkan terus, naikkan terus. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, di sini ada panduan karya tulis ilmiah yang tadi di bawah kita buat di atas biar mahasiswa kita mengetahui. Setelah ini di atas, setelah panduan karya tulis ilmiah ini di atas, kita isi di dalamnya tentang panduan karya tulis ilmiah di kampusnya masing-masing.
baik itu panduan skripsi, tesis, dan disertasi, dengan mengklik yang di sini buat, kemudian kita berikan ini yang materi, kita klik, kemudian kita buatkan materi panduan buku panduan skripsi. Kemudian di deskripsi kita isi di deskripsinya kita tulis bacalah buku panduan tersebut, bacalah buku panduan skripsi tersebut. Setelah itu yang di bawah ini ada tambahkan dan buat, kita klik yang tambahkan, kemudian ada beberapa menu ini, Google Drive, link, file, YouTube, maka kita klik yang file ini, kita tunggu sebentar, kemudian kita pilih yang upload ini, kemudian kita browse, kita cari tentang buku panduan skripsi. Ini ada pedoman skripsi sosiologi, kita klik, kemudian open, nunggu proses sampai selesai. Jamaah YouTube yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi pedoman skripsi sudah kita taruh di sini untuk di-share ke mahasiswa kita. Kemudian kita lihat ke kanan, di sini ada bimbingan. Tidak usah di sini, sudah semua siswa. Kemudian topiknya adalah tadi yang berhubungan dengan panduan. Kita posting. Kita sudah memasukkan buku panduan skripsi, kemudian buku panduan tesis kita buat lagi di sini, kemudian kita menuju materi ini, kemudian judulnya kita buat buku panduan penulisan tesis. Kemudian di deskripsinya ini kita tulis bacalah dengan baik buku panduan penulisan tesis tersebut. Setelah kita memberikan deskripsinya, maka kita ke bawah ini kita tambahkan, kemudian kita menuju menu yang file ini, kita klik, maka kita menuju upload ini, kita klik, kita browse atau tarik file ke sini, klik, kita cari dulu, yang ini ketemu buku panduan makalah, proposal, dan tesis, kita klik, kemudian open, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Ya, kita tunggu dulu sampai proses upload. Bapak Ibu sekalian, jamaah YouTube yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah men-share buku panduan makalah, proposal, dan tesis untuk mahasiswa S2. Kemudian yang sebelah kanan ini ada bimbingan, ada semua siswa, sudah kita isi semua. Ini bimbingan sudah kita centang ini. Nah, topiknya adalah
tadi tentang panduan karya tulis ilmiah, kita posting. Kemudian karena semester ini, contoh saja Bapak Ibu sekalian jamaah YouTube yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semester gasal 2020-2021 ini saya membimbing tesis, maka ini contoh saja. Di sini ada tugas penyerahan produk tesis. Maka saya memberikan contoh ini saja karena memang di semester ini saya membimbing tesis. Maka saya sekarang memosisikan sebagai mahasiswa yang sedang bimbingan tesis. Kita klik plus ini, tanda plus ini. Kemudian ada dua menu ini. Karena sekarang posisi saya sebagai mahasiswa S2, maka ini gabung kelas, diklik. Setelah itu ada kode kelas ini. Nah, kode kelas ini adalah menuju kelasnya dosen kita selaku pembimbing skripsi, tesis, dan disertasi. Kemudian kita lihat dulu kode kelas dosen kita yang sudah diberikan kepada kita. Maka setelah dosen memberikan kode kelas ini, diblok, dikopi, kemudian ditaruh kelas mahasiswa, kode kelasnya ditempel di sini. Kemudian kita ke atas ini ada gabung ini, kita klik. Nah, Bapak Ibu sekalian jamaah YouTube yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini contoh kelasnya mahasiswa bimbingan kita, bimbingan skripsi, tesis, dan disertasi kita. Dan ini postingan-postingan tadi dari Google Classroom saya kepada bimbingan mahasiswa tesis. Dan ini kelasnya mahasiswa bimbingan saya yang sudah selesai membuat kelas bimbingan, yang mana sudah menuju ke kelas Google Classroom saya. Selanjutnya adalah tugas dosennya adalah memberikan tugas kepada mahasiswa untuk mengirimkan produk tesisnya. Jamaah YouTube yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah mahasiswa kita tadi sudah membuat kelas bimbingan tesis, maka saya selanjutnya kembali ke kelas saya ini, kelas bimbingan skripsi, tesis, dan disertasi, agar mahasiswa bimbingan saya segera mengirimkan filenya. Kita klik buat ini, klik tugas. Kemudian di sini ada judul, kita berikan judul, mohon segera berkas tesis diserahkan. Kemudian petunjuknya adalah mohon berkas tesis dalam format doc. Kenapa kita berikan tulisan mohon berkas tesis dalam format doc ini? Karena kalau memakai format yang lain, maka kita sebagai dosen tidak bisa membimbing. Setelah kita menuliskan judul, petunjuk ini, maka kita coba ke kanan ini. Di sini ada bimbingan. Jadi kita klik yang bimbingan skripsi tadi, kelas kita. Kemudian ini ada semua siswa, sudah kita klik. Kemudian poinnya tidak perlu dinilai, enggak, tidak ada batas waktu, atau kita berikan batas waktu. Di sini misalnya sekarang tanggal 26 September 2020, maka kita berikan tenggat waktunya agar
mahasiswa tidak telat untuk menyerahkan tesisnya, maka kita berikan 1 hari saja. Ini 27, waktunya kita berikan waktu jam 9 pagi sudah nyampe dan sudah diserahkan ke Google Classroom kita. Kemudian kita tugaskan. Di sini kita klik. Setelah kita tugaskan, maka di sini ada tulisan mohon segera berkas tesis diserahkan. Berarti tugas kita sudah masuk ke Google Classroom mahasiswa bimbingan kita. Coba kita cek di Google Classroom-nya mahasiswa kita, apa sudah masuk apa belum. Tugas kelas. Nah, di sini jamaah YouTube yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memberikan tugas untuk mahasiswa agar segera menyerahkan berkas tesisnya. Ini sudah masuk di kelasnya mahasiswa. Nah, sebagai mahasiswa segera untuk membaca pesan ini, karena ini sangat penting, karena pesan dari Bapak dosen pembimbingnya, pembimbing tesisnya. Maka diklik dulu. Nah, dibaca dulu. Mohon berkas tesis dalam format doc. Di sini ada tugas selaku mahasiswa bimbingan, maka di sini untuk mengupload berkas tesisnya untuk dikirim dan diserahkan kepada dosennya. Dan di bawah ini juga ada komentar pribadi. Sebelumnya ini kita diklik dulu tambah ini, kemudian dibuka filenya, ada beberapa menu ini. File ini diklik, kemudian berkas tesisnya diupload ke dosennya. Dipilih dulu yang formatnya dalam bentuk doc. Di tesis ini klik open, ditunggu dulu sampai selesai. Ini masih proses, kita tunggu dulu. Bapak Ibu, ini sudah selesai. Mahasiswa mengirim kepada Bapak Ibu dosennya. Kemudian sebelum diserahkan, ini ada komentar mahasiswanya. Diberikan komentar dulu dan ditulisi, Pak, berkas tesis saya sudah, Pak, berkas tesis saya sudah saya serahkan, mohon bimbingannya. Setelah mahasiswa memberikan kalimat komentar pribadi ini, Pak, berkas tesis saya sudah saya serahkan, mohon bimbingannya, terima kasih. Setelah memberikan komentar ini, maka ini kotak serahkan ini diklik, kemudian ada pertanyaan lagi, serahkan tugas, file tesis ini, kemudian serahkan. Kita tunggu dulu prosesnya sampai selesai, ditunggu dulu. Setelah itu, setelah mahasiswa mengirimkan berkas tesisnya, maka dosen bisa ngecek di Google Classroom-nya, di kelas bimbingan tesisnya, dicek dulu. Maka tadi di sini kita klik. Setelah kita klik, maka di sini ada tulisan 1 diserahkan, berarti
mahasiswa kita sudah menyerahkan produk tesisnya ke Google Classroom kita. Jamaah YouTube yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita cek dulu berkasnya yang sudah diserahkan ke kita. Kita cek dulu. Nah, inilah berkas tesis yang sudah dikirimkan mahasiswa kepada kita selaku dosen pembimbing tesisnya. Kita klik file ini, kemudian muncullah berkas tesis yang sudah dikirimkan mahasiswa ke kita. Maka tugas kita sebagai dosen pembimbing maka memberikan pembimbingan lewat Google Classroom ini. Kita akan memberikan catatan-catatan yang mana nanti catatan itu akan diperbaiki dan direvisi oleh mahasiswa bimbingan kita. Nah, kita buka dengan yang atas ini, dengan kemudian ini ada beberapa menu. Kita buka dengan Google Dokumen. Kita tunggu prosesnya. Bapak Ibu sekalian, kita selaku dosen bisa memberikan catatan dan bimbingan. Google Classroom ini sangat membantu kita selaku dosen untuk pembimbingan online skripsi, tesis, dan disertasi. Mari kita cek tesis mahasiswa kita ini dan kita berikan masukan-masukan. Contohnya saja ini di bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah, ini paragraf 1, kemudian kita blok seperti ini. Nah, setelah kita blok, maka sebelah kanan ini ada tanda plus. Tanda plus ini adalah tanda bagaimana kita memberikan komentar ini kepada mahasiswa kita agar segera direvisi. Kita klik yang plus ini. Di sini ada komentar kita selaku dosen dengan paragraf yang blok kuning ini, bagaimana kita berikan masukan. Contoh masukannya seperti ini. Mohon diberikan referensinya. Setelah kita memberikan setiap ini, kita berikan komentar ini, diklik posting komentar. Berarti nanti ini yang akan direvisi mahasiswa kita. Selanjutnya kita contoh lagi, paragraf selanjutnya di halaman 2 ini, contoh saja. Ini kita klik begini. Setelah kita blok, kita menuju yang tanda plus ini, kita klik, maka kita berikan komen. Setelah muncul komen ini dan setelah muncul blok kuning ini, kita berikan komen. Mohon menggunakan bahasa yang baik dan benar. Mohon menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kemudian setelah kita memberikan komentar tentang yang kita blok ini, yang kita baca ini dari tesis mahasiswa kita komen dulu, kita posting komentarnya. Setelah itu, ini contoh saja Bapak Ibu sekalian, setelah kita memberikan komentar tentang tesis mahasiswa bimbingan kita dan sudah kita koreksi, maka di atas ini ada bagikan. Kita bagikan dulu, klik, kita tunggu prosesnya.
kemudian tanda selesai, diklik selesai. Maka selaku mahasiswa bisa melihat di Google Classroom-nya mahasiswa apakah hasil koreksi Bapak Ibu dosennya tadi sudah masuk apa belum. Maka mahasiswa kita sudah menerima hasil koreksian kita. Contoh bisa dilihat oleh mahasiswanya. Di sini adalah akun mahasiswa. Hasil koreksi tesis yang sudah kita lakukan, apakah sudah masuk di sini apa belum di akun mahasiswa atau di Google Classroom mahasiswa ini. Kita klik yang ini, kemudian ini ada kalimat dikembalikan, berarti telah dikembalikan dosennya dan sudah dikoreksi oleh dosennya. Nah, mahasiswa bisa mengcek di sini, diklik. Terus mana hasil koreksian Bapak Ibu dosennya? Ini belum bisa dilihat karena memang belum dibuka dengan Google Dokumen. Maka mahasiswa bisa membuka di sini, dibuka dengan Google Dokumen, klik, ditunggu sebentar prosesnya sampai selesai, ditunggu. Nah, ini sudah ada di sini. Maka kemudian mahasiswa bisa mengetahui hasil koreksian dosennya tentang tesisnya ini. Nah, ini adalah hasil koreksian dosen yang mana mahasiswa bisa melihat komentarnya dan hasil koreksian dosennya yang berupa blog comment ini. Maka ini bisa dibaca mahasiswanya, mohon diberikan referensinya. Kemudian yang ini mohon menggunakan bahasa yang baik dan benar. Jamaah YouTube yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selesai sudah kita bagaimana membimbing skripsi tesis melalui Google Classroom ini, sehingga Google Classroom ini sangat membantu dosen untuk membimbing mahasiswanya, baik itu membimbing skripsi, tesis, disertasi secara online dimanapun, kapanpun Bapak Ibu dosen berada, sehingga di masa pandemi COVID-19 ini tidak ada halangan suatu apapun pembimbingan kita terhadap mahasiswa. Semoga video ini bermanfaat dan jumpa lagi di lain kesempatan. Jangan lupa videonya di like, subscribe, komen, dan di share ke yang lain. Semoga bermanfaat di dunia dan di akhirat. Dan jumpa lagi di lain kesempatan di pembahasan Google Classroom. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.